Rohayu, cahayu, cah bagus. Pernahkah kalian melewati sebuah jalan yang setiap hari ramai, tetapi konon tepat di sampingnya berdiri sebuah kota yang tidak bisa dilihat semua orang? Aneh bukan? Yang lebih aneh lagi, leluhur Jawa percaya bukan kota gaib itu yang bersembunyi dari manusia, melainkan manusialah yang kehilangan kemampuan untuk melihatnya. Malam ini, aku, Sabdo Palon, akan mengajak kalian membuka rahasia yang selama ratusan tahun hanya beredar dari mulut para pini sepuh. Bukan sekedar mitos, tetapi juga filosofi, laku batin, dan penjelasan yang ternyata selaras dengan ilmu modern. Kalau kalian berani mendengar sampai akhir, mungkin cara kalian memandang dunia tidak akan pernah sama lagi. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Kota gaib yang berdampingan dengan kota modern. Kota yang tidak semua mata bisa melihat. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Mendekatlah, duduklah sebentar. Kopinya boleh masih mengepul, tehnya boleh masih hangat. Yang penting pikiranmu jangan terlalu berisik. Aku ini Sabdo Palon. Sudah terlalu lama melihat manusia sibuk menghitung gedung, jalan tol, pusat perbelanjaan, sampai lupa menghitung isi dadanya sendiri. Lucunya begini. Kalau ada kabar diskon 50%, semua percaya. Kalau ada kabar kota gaib berdampingan dengan kota modern, langsung banyak yang tertawa. Padahal yang belum tentu ada justru akal sehat yang dipakai sebelum mentertawakan sesuatu. Sejak zaman leluhur Jawa, dunia tidak pernah dianggap satu lapis. Orang Jawa mengenal jagat alit dan jagat gede. Yang satu ada di dalam diri, yang satu membentang di luar diri. Keduanya saling memantulkan. Kalau batinmu keruh, dunia pun terlihat keruh. Kalau batinmu jernih, kau mulai melihat bahwa hidup tidak sesederhana beton, aspal, dan sinyal internet. Dalam serat Centini, perjalanan manusia bukan hanya perjalanan kaki, tetapi perjalanan kesadaran. Ada tempat-tempat yang hanya membuka dirinya kepada orang dengan laku tertentu. Bukan karena tempat itu sombong, tetapi karena manusia terlalu ramai oleh pikirannya sendiri. Orang zaman sekarang sering berkata, kalau memang ada kota gaib, kenapa tidak difoto? Aku tertawa pelan. Kalau cinta saja tidak bisa difoto, kenapa kau memaksa semua kenyataan harus masuk kamera? Gelombang radio memenuhi ruanganmu. Kau tidak melihatnya. Sinyal wifi lewat di kepalamu. Kau juga tidak melihatnya. Gelombang otakmu berubah setiap kali kau marah atau tenang. Kau juga tidak melihatnya. Lalu mengapa kau begitu yakin bahwa yang tidak terlihat pasti tidak ada? Ilmu modern mengenal frekuensi, psikologi mengenal bawah sadar, neuroscience mengenal perubahan gelombang otak dari beta menuju alfa dan theta ketika manusia memasuki keadaan hening, fokus, dan rileks. Orang Jawa telah mengenal keadaan itu jauh sebelum istilah-istilah tersebut lahir. Mereka menyebutnya meneng, menep, manteng, diam, mantap, terpusat. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi membersihkan debu dalam batin. Karena debu itulah yang paling sering membuat manusia salah melihat dunia. Mengapa kota gaib selalu dekat kota manusia? Ada satu pertanyaan yang sering muncul. Kalau memang kota gaib ada, kenapa letaknya selalu dekat kota manusia? Kenapa tidak pindah saja ke Mars?
Nah, itulah pertanyaan khas manusia modern. Lucu, kalau tetangga beli motor saja kau ingin tahu cicilannya, apalagi kalau mendengar kota gaib. Menurut berbagai kisah dalam babat tanah Jawa, para raton, dan tradisi tutur para pinisepuh, terdapat tempat-tempat yang dipercaya memiliki lapisan kenyataan berbeda. Gunung, hutan, pantai, mata air, persimpangan. Bukan karena tempat itu angker, tetapi karena sejak dahulu dijaga keseimbangannya. Orang Jawa mengenal istilah pancer lan kiblat, pusat dan arah. Segala sesuatu mempunyai titik keseimbangan. Bila keseimbangan itu rusak, yang rusak bukan hanya alam, tetapi juga manusia. Dalam Nagara Kertagama, Kerajaan Majapahit digambarkan bukan hanya membangun istana, tetapi juga membangun hubungan dengan alam, hutan, gunung, sumber air, dan tempat-tempat yang dianggap suci. Bukan penyembahan, melainkan penghormatan terhadap keseimbangan kehidupan. Hari ini, gedung bertambah tinggi, tetapi rasa hormat terhadap alam justru semakin pendek. Manusia menggusur pohon, lalu heran kenapa udara panas. Menutup sungai, lalu marah karena banjir. Mengusik gunung, lalu menyalahkan takdir ketika longsor. Kadang manusia memang lucu, menyenggol sarang tawon, begitu disengat yang dimarahi malah tawonnya. Dalam pandangan spiritual Jawa, kota gaib bukan sekedar kumpulan makhluk tak kasat mata. Ia adalah simbol bahwa kehidupan memiliki lapisan-lapisan yang tidak semuanya bisa dijelaskan dengan mata. Psikologi modern pun mengatakan bahwa manusia hanya menyadari sebagian kecil dari proses pikirannya, sisanya bekerja di bawah sadar. Bukankah itu juga dunia yang tidak terlihat? Bedanya, ilmu menyebutnya bawah sadar, leluhur menyebutnya jagat batin. Nama boleh berbeda, hakikatnya seringkali saling mendekati. Ritual Jawa untuk menjernihkan penglihatan batin. Sekarang jangan salah paham, aku tidak sedang mengajakmu berburu kota gaib. Kalau batinmu masih sibuk mengejar pujian tetangga, jangan dulu mengejar gerbang alam lain. Nanti baru melihat bayangan pohon saja sudah lari terbirit-birit. Laku Jawa selalu dimulai dari diri sendiri. Dalam pitutur tua terdapat ungkapan, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa haji. Artinya, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa bergantung pada harta, kuat tanpa mengandalkan kesaktian. Maknanya sangat dalam. Orang yang paling kuat justru paling tenang, bukan paling gaduh. Laku sederhana yang diwariskan leluhur untuk menjernihkan batin sebenarnya sangat masuk akal jika dilihat dari ilmu modern. Pertama, bangun sebelum matahari terbit. Udara pagi membantu tubuh lebih rileks. Kadar hormon stres lebih rendah dibanding ketika pikiran sudah dipenuhi pekerjaan. Kedua, duduk tenang. Tarik nafas perlahan, hitung sampai 4, buang perlahan. Lakukan berulang sekitar 15 menit. Secara ilmiah, teknik pernafasan lambat membantu sistem syaraf parasimpatis bekerja lebih dominan, sehingga gelombang otak mulai lebih tenang. Dalam laku Jawa, keadaan itu membantu manusia lebih mudah mengenali isi batinnya sendiri. Ketiga, tatap api lampu minyak atau lilin beberapa menit. Bukan menyembah api, tetapi melatih fokus. Ketika perhatian tidak lagi meloncat kemana-mana, pikiran menjadi lebih stabil. Dalam psikologi modern, latihan perhatian seperti ini meningkatkan konsentrasi dan mengurangi distraksi. Dalam tradisi Jawa, ini disebut mengumpulkan rasa. Keempat, sebelum tidur, ucapkan syukur dengan jujur. Tidak usah panjang, tidak usah memakai bahasa langit, cukup berkata dalam hati,
Hari ini aku masih diberi nafas. Kalimat sederhana seperti ini membentuk pola emosi positif yang perlahan tersimpan dalam memori bawah sadar. Lama-kelamaan, batin menjadi lebih ringan. Dan orang yang batinnya ringan seringkali lebih peka terhadap banyak hal yang sebelumnya terlewat. Apakah setelah itu kau akan melihat kota gaib? Belum tentu. Justru itu bukan tujuan utamanya. Karena tujuan terbesar laku Jowo bukan melihat makhluk lain. Melainkan, jangan sampai kau hidup puluhan tahun tetapi tidak pernah benar-benar melihat dirimu sendiri. Itulah gerbang pertama. Gerbang yang paling sering dilewati, tetapi paling jarang dimasuki. Jejak kota gaib dalam sejarah Jawa antara kesadaran, alam, dan kesombongan manusia. Tidak semua orang masuk ke tempat yang sama. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Berjalan bersama-sama melewati sebuah tempat. Jalannya sama, waktunya sama, langkahnya hampir bersamaan. Tetapi setelah pulang, cerita setiap orang berbeda. Ada yang berkata, tadi biasa saja. Ada yang berkata, kok rasanya merinding ya? Ada pula yang berkata, aneh, seperti ada yang memperhatikan. Lalu siapa yang benar? Bisa jadi semuanya benar. Karena manusia tidak hanya membawa tubuh ketika berjalan. Ia juga membawa keadaan batinnya. Dalam pitutur Jawa dikenal ungkapan rasa iku luwih landhep tinimbang mripat. Artinya, rasa lebih tajam daripada mata. Maknanya sederhana. Mata hanya menangkap cahaya, tetapi rasa menangkap makna. Disinilah banyak orang keliru memahami cerita tentang kota gaib. Mereka membayangkannya seperti kota dalam film. Ada gerbang emas, istana megah, pasar yang penuh makhluk halus. Padahal dalam banyak kisah Jawa kuno, kota gaib lebih sering dipahami sebagai lapisan kenyataan yang hanya dapat disadari ketika keadaan batin seseorang selaras dengan tempat tersebut. Bukan berarti seseorang tiba-tiba berpindah dimensi seperti dalam cerita fantasi, melainkan persepsinya berubah. Ilmu psikologi menjelaskan bahwa persepsi manusia dipengaruhi perhatian, pengalaman, emosi, dan ekspektasi. Otak tidak sekedar menerima informasi, otak memilih informasi. Karena itulah dua orang bisa melihat kejadian yang sama dengan makna yang berbeda. Leluhur Jawa telah lama memahami hal ini melalui laku batin. Mereka tidak sibuk memperdebatkan apakah sesuatu itu nyata atau tidak. Mereka lebih bertanya, apakah batinku cukup bersih untuk memahami apa yang sedang terjadi? Pertanyaan itu jauh lebih penting, karena orang yang hatinya dipenuhi iri, marah, dan kesombongan seringkali gagal melihat pelajaran meskipun keajaiban berdiri tepat di depannya. Lucunya manusia sekarang begini, kalau GPS salah arah menyalahkan sinyal, kalau hidup salah arah menyalahkan nasib. Padahal yang lupa diperbaharui bukan peta, melainkan hati. Kisah leluhur ketika kesombongan menutup gerbang yang tak kasat mata. Dalam berbagai kisah tutur Jawa, diceritakan tentang rombongan prajurit yang memasuki sebuah hutan untuk membuka jalur baru. Mereka membawa senjata, membawa tenaga, membawa keberanian, tetapi tidak membawa tata krama. Pohon-pohon besar ditebang sambil tertawa, mata air dikotori, tempat yang dianggap keramat
dijadikan bahan olok-olok. Mereka merasa karena manusia paling pintar, alam harus tunduk. Beberapa hari kemudian, rombongan mulai kehilangan arah. Padahal jalannya lurus, kompas tidak rusak, langit cerah, tetapi setiap kali berjalan, mereka kembali ke tempat semula. Ada yang mulai mendengar suara gamelan dari kejauhan. Ada yang melihat cahaya seperti perkampungan. Ketika didekati, tidak ada apa-apa. Dalam kisah-kisah Jawa, peristiwa seperti ini disebut sebagai bentuk pepeling, yaitu peringatan agar manusia tidak bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Apakah itu benar-benar kota gaib, ataukah fenomena psikologis akibat kelelahan, stres, dan disorientasi? Aku tidak akan memaksamu memilih salah satunya, karena bisa jadi keduanya saling bertemu. Ilmu modern mengenal fenomena disorientasi spasial ketika otak kehilangan acuan arah akibat lingkungan yang monoton atau tekanan mental. Dalam kondisi seperti itu, manusia dapat mengalami ilusi persepsi. Namun, leluhur tidak berhenti pada penjelasan itu. Mereka bertanya lebih jauh. Mengapa keadaan itu terjadi justru setelah manusia bersikap angkuh terhadap alam? Disitulah letak pelajarannya. Bukan soal makhluk gaib, melainkan hubungan antara sikap batin dengan pengalaman hidup. Dalam Sutasoma terdapat ajaran luhur, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya bukan hanya tentang keberagaman manusia, tetapi juga tentang keseimbangan. Alam lahir dan alam batin, ilmu dan kebijaksanaan, logika dan rasa, semuanya bukan musuh. Mereka saling melengkapi. Yang berbahaya adalah ketika salah satunya merasa paling tinggi, karena kesombongan selalu menjadi pintu masuk kebodohan. Dan kebodohan yang paling sulit disembuhkan adalah kebodohan yang merasa dirinya paling tahu. Ritual menjaga harmoni dengan alam, tradisi dan penjelasan modern. Cahayu, Cah Bagus, kalau mendengar kata ritual, jangan langsung membayangkan asap kemenyan yang tebal atau mantra yang membuat bulu kuduk berdiri. Banyak laku Jawa justru sangat sederhana. Salah satunya adalah unggah-ungguh marang alam. Menghormati alam sebelum memasuki tempat yang dianggap memiliki nilai spiritual. Caranya sederhana. Berhenti sejenak, tenangkan nafas, niatkan dalam hati. Aku datang dengan hormat, tidak untuk merusak, tidak untuk menyombongkan diri. Bagi sebagian orang modern, ini mungkin terdengar simbolis. Namun dari sudut psikologi, tindakan sederhana seperti ini memiliki pengaruh nyata. Ketika seseorang berhenti sejenak untuk mengatur nafas dan menetapkan niat, sistem saraf menjadi lebih tenang, perhatian meningkat, sikap menjadi lebih waspada. Risiko bertindak gegabah pun berkurang. Jadi, ritual ini bukan sekedar tradisi. Ia juga membentuk kondisi mental yang lebih sadar. Dalam tradisi Jawa, ada pula kebiasaan untuk tidak berbicara sembarangan di tempat-tempat yang dianggap tua atau sakral. Bukan karena takut dihukum makhluk halus, tetapi karena setiap ucapan mencerminkan keadaan batin. Orang yang terbiasa menjaga lisan biasanya juga lebih mampu menjaga pikirannya. Dan orang yang mampu menjaga pikirannya lebih sulit dikuasai oleh rasa takut. Takut seringkali lebih berbahaya daripada tempat yang ditakuti. Karena rasa takut membuat otak menafsirkan segala sesuatu sebagai ancaman. Bayangan pohon dianggap sosok, suara angin dianggap bisikan, daun jatuh dianggap pertanda. Sebaliknya,
Batin yang tenang mampu membedakan mana yang nyata, mana yang hanya lahir dari kecemasan. Disinilah laku Jawa bertemu dengan ilmu modern. Keduanya sama-sama mengajarkan pentingnya kesadaran. Perbedaannya hanya pada bahasa. Leluhur menyebutnya eling lan waspodo. Psikologi menyebutnya mindful awareness. Hakikatnya sama. Hadir sepenuhnya, tidak dikuasai ketakutan, tidak diperbudak sombongan. Karena sesungguhnya, gerbang menuju kota gaib yang pertama bukan berada di balik gunung atau hutan, melainkan ketika manusia mulai mampu memasuki wilayah yang selama ini paling asing baginya, yaitu batinnya sendiri. Kota gaib opo kota batin, rahasia yang disembunyikan leluhur Jawa. Sabdo Palon dan pertemuan yang tidak semua orang percaya. Rahayu, cahayu cah bagus. Sekarang aku ingin mengajak kalian berjalan sedikit lebih dalam. Bukan ke tengah hutan, bukan ke puncak gunung, melainkan ke sebuah pertanyaan yang sejak dahulu membuat manusia saling berdebat. Apakah kota gaib benar-benar ada? Aku akan menjawab dengan cara orang Jawa. Ono nanging ora kabeh wong kudu weruh. Artinya, ada tetapi tidak semua orang harus melihatnya. Mengapa begitu? Karena tidak semua pengalaman harus dibuktikan kepada orang lain. Ada pengalaman yang tugasnya bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk mengubah cara hidup. Dalam kisah-kisah yang hidup di tanah Jawa, para petapa, resi, dan bini sepuh terkadang menceritakan pengalaman bertemu sebuah perkampungan yang begitu ramai. Ada suara gamelan, bau masakan, anak-anak berlari, bahkan terdengar suara orang berdagang. Namun ketika matahari mulai condong atau ketika mereka kembali bersama rombongan lain, tempat itu lenyap. Yang tersisa hanya hutan atau padang rumput yang sunyi. Apakah itu halusinasi? Bisa saja seseorang mencoba menjelaskannya demikian. Tetapi leluhur Jawa tidak berhenti pada pertanyaan apa yang terlihat. Mereka bertanya, mengapa pengalaman itu terjadi kepada orang tertentu, pada waktu tertentu, dan mengubah hidupnya setelah itu. Itulah yang lebih penting. Karena dalam banyak kisah, orang yang mengalami peristiwa semacam itu justru menjadi lebih rendah hati, lebih mencintai alam, lebih ringan menolong sesama. Kalau hasil akhirnya membuat manusia menjadi lebih baik, bukankah itu jauh lebih berharga daripada sekedar memenangkan perdebatan? Lucunya manusia sekarang, kalau melihat video pendek 30 detik di media sosial, langsung merasa menjadi ahli sejarah. Kalau membaca 2 komentar di internet, langsung merasa paling tahu isi alam semesta. Padahal membaca isi hati saja masih sering salah. Ajaran Serat Darmo Gandul. Kota terbesar ada di dalam diri. Dalam Serat Darmo Gandul terdapat pesan yang mengingatkan manusia agar tidak kehilangan jati diri di tengah perubahan zaman. Salah satu pitutur yang sering dikaitkan dengan laku kebijaksanaan Jawa adalah sopo kang ngerti marang awake dhewe bakal ngerti marang asal lan paran. Artinya, siapa yang mengenal dirinya sendiri akan memahami dari mana ia berasal dan kemana ia menuju. Makna filosofisnya sangat dalam. Manusia sibuk mencari tempat-tempat yang dianggap penuh rahasia. Naik gunung, masuk gua, menjelajah hutan, tetapi lupa menjelajahi dirinya sendiri. Padahal, kota paling ramai justru ada di dalam kepala. Coba lihat, di sana ada pasar keinginan, ada gang sempit bernama iri hati, ada alun-alun kesombongan, ada penjara penyesalan, ada istana ego,
Ada pula taman syukur yang sering dibiarkan kering. Mana yang lebih berbahaya? Hutan di luar atau hutan pikiran yang tidak pernah dibersihkan? Psikologi modern menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan negatif bias, yaitu lebih mudah mengingat pengalaman buruk daripada pengalaman baik. Akibatnya, seseorang bisa hidup di rumah yang nyaman tetapi merasa selalu kekurangan. Punya keluarga yang menyayanginya, tetapi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dalam bahasa Jawa, inilah batin yang kehilangan toto tentrem, keseimbangan. Leluhur percaya bahwa orang yang batinnya penuh dengki akan sulit menangkap kebijaksanaan. Bukan karena kebijaksanaan menjauh, tetapi karena batinnya terlalu penuh untuk menerima sesuatu yang baru. Seperti gelas yang sudah penuh lumpur, sebagus apapun air yang dituangkan, tetap terlihat keruh. Maka, sebelum mencari kota gaib, bersihkan dulu kota di dalam dirimu. Karena seringkali yang membuat hidup terasa angker bukan alam, melainkan pikiran yang tidak pernah diberi istirahat. Laku Jawa menyelaraskan diri dengan jagat. Sekarang, aku akan membagikan sebuah laku sederhana yang diwariskan para leluhur. Bukan untuk memanggil makhluk gaib, bukan pula untuk mencari kesaktian, melainkan untuk menyelaraskan batin dengan alam. Dalam tradisi Jawa, laku ini dikenal sebagai bagian dari eling lan waspodo, selalu sadar dan selalu menjaga kejernihan hati. Caranya sederhana, pilih waktu menjelang fajar atau setelah matahari terbenam, ketika suasana lebih tenang dan gangguan lebih sedikit. Duduklah dengan punggung tegak. Letakkan kedua telapak tangan di atas paha. Pejamkan mata. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan 2 hitungan. Hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Ulangi selama 10 hingga 15 menit. Setelah nafas mulai tenang, jangan memaksa pikiran menjadi kosong. Biarkan pikiran datang dan pergi seperti awan yang melintas. Yang dijaga adalah kesadaran, bukan pengendalian secara paksa. Dalam ilmu modern, latihan seperti ini membantu menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik yang berkaitan dengan stres, sekaligus meningkatkan fokus dan regulasi emosi. Gelombang otak perlahan bergeser menuju kondisi yang lebih rileks, sehingga seseorang lebih mudah mengenali perasaan dan pikirannya sendiri. Dalam laku Jawa, keadaan ini disebut ngumpulake rasa, mengumpulkan kembali rasa yang tercerai-berai oleh kesibukan dunia. Kemudian, ucapkan pelan dalam hati, Gusti, mugi kulo tansah eling lan waspodo. Artinya, ya Tuhan, jadikan aku selalu sadar dan waspada. Maknanya bukan meminta keajaiban, melainkan memohon agar hati tidak mudah dikuasai amarah, keserakahan, dan ketakutan. Karena manusia yang batinnya tenang tidak mudah diperdaya oleh ilusi, baik ilusi yang datang dari dunia luar maupun ilusi yang lahir dari pikirannya sendiri. Dan disitulah sebenarnya rahasia terbesar kota gaib menurut kebijaksanaan Jawa. Bukan tentang menemukan gerbang menuju dunia lain, melainkan menemukan gerbang menuju diri yang lebih jernih. Sebab ketika batin telah jernih, seluruh alam terasa berbicara. Bukan dengan suara yang keras, tetapi melalui ketenangan yang selama ini tenggelam oleh riuhnya dunia. Kota gaib tidak memilih orang sakti, tetapi memilih hati yang selaras. Ketika modernitas berlari, batin justru tertinggal. Rahayu, cahayu, cah bagus. Aku ingin bertanya, sekarang manusia bisa berbicara dengan orang yang berada ribuan kilometer jauhnya.
bisa melihat isi dunia hanya lewat sebuah layar kecil, bisa memesan makanan tanpa keluar rumah, bisa mengetahui cuaca besok, bisa menghitung bintang dengan komputer. Hebat bukan? Sangat hebat. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang diajukan. Kalau teknologi semakin maju, mengapa manusia justru semakin gelisah? Mengapa tidur semakin sulit? Mengapa hati semakin mudah marah? Mengapa sedikit komentar di media sosial bisa membuat seseorang kehilangan kedamaian selama berhari-hari? Nah, disinilah aku tersenyum. Manusia berhasil membangun kota-kota modern, tetapi gagal membangun kota batinnya sendiri. Gedung bertambah tinggi, ego ikut meninggi. Jalan semakin lebar, kesabaran semakin sempit. Jaringan internet semakin cepat, tetapi hubungan antar manusia semakin lambat. Orang Jawa dahulu tidak menolak kemajuan. Mereka hanya mengingatkan, kemajuan tanpa kesadaran adalah jalan tol menuju kesombongan. Dalam serat Centini tersimpan ajaran bahwa ilmu tanpa laku hanya akan menjadi beban kepala, bukan cahaya hati. Ilmu yang tidak melahirkan kebijaksanaan akan berubah menjadi alat untuk meninggikan diri. Hari ini kita melihatnya, semakin banyak orang ingin terlihat pintar, semakin sedikit yang mau belajar menjadi bijaksana. Padahal orang bijaksana tidak sibuk memenangkan perdebatan, ia sibuk memenangkan dirinya sendiri. Bukankah lebih sulit menaklukkan amarah daripada menaklukkan lawan? Bukankah lebih berat mengalahkan ego daripada mengangkat beban? Itulah sebabnya para leluhur lebih menghormati orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya daripada orang yang hanya menunjukkan kesaktiannya. Karena kesaktian tanpa kebijaksanaan sering berubah menjadi bencana. Pitutur Sabdo Palon, alam tidak pernah diam. Dalam tradisi tutur yang dikaitkan dengan serat Sabdo Palon, terdapat sebuah pitutur yang sering diwariskan secara lisan. Sopo nandur becik bakal ngunduh tentrem. Sopo nandur olo bakal ngunduh sengsara. Artinya, siapa menanam kebaikan akan memanen ketentraman. Siapa menanam keburukan akan memanen penderitaan. Makna ini bukan sekedar hukum moral. Ia adalah hukum keseimbangan. Orang Jawa percaya bahwa alam selalu merespons perilaku manusia. Bukan karena alam pendendam, tetapi karena setiap tindakan membawa akibat. Hari ini ilmu pengetahuan mengenalnya sebagai hubungan sebab akibat. Psikologi mengenalnya sebagai pembentukan kebiasaan. Neuroscience menjelaskan bahwa setiap tindakan yang diulang akan memperkuat jalur saraf di dalam otak. Semakin sering seseorang marah, semakin mudah ia marah. Semakin sering seseorang bersyukur, semakin mudah ia merasakan cukup. Leluhur menyampaikan hal yang sama dengan bahasa yang lebih sederhana. Apa yang kau tanam di dalam hati, itulah yang akan tumbuh dalam hidupmu. Maka jangan heran jika ada orang tinggal di rumah sederhana, tetapi wajahnya teduh. Ada pula yang tinggal di rumah mewah, tetapi tidurnya selalu gelisah. Rumah bisa dibeli, ketenangan tidak bisa. Kasur bisa empuk, pikiran belum tentu ikut tidur. Aku sering tertawa melihat manusia mengunci pintu rumah dengan teknologi paling canggih, tetapi membiarkan pintu hatinya terbuka untuk iri hati, dengki, dan keserakahan. Lalu bertanya,
Kenapa hidupku tidak tenang? Loh, pencurinya bukan masuk lewat jendela. Pencurinya sudah kau undang duduk di ruang tamu. Namanya ego. Dan ego itu lebih licin daripada maling, karena ia menyamar menjadi alasan yang terdengar masuk akal. Laku eling lan waspada, gerbang menuju kota gaib. Cah ayu, cah bagus. Kalau kalian benar-benar ingin memahami makna kota gaib menurut kebijaksanaan Jawa, mulailah dari laku yang paling sederhana. Laku ini tidak membutuhkan sesaji mahal, tidak membutuhkan pakaian khusus, tidak membutuhkan mantra yang panjang. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran kepada diri sendiri. Setiap malam sebelum tidur, duduklah selama 5 hingga 10 menit. Matikan televisi, jauhkan telepon genggam. Biarkan ruangan menjadi tenang. Lalu, tanyakan 3 pertanyaan kepada dirimu sendiri. Pertama, hari ini aku membuat siapa merasa lebih tenang? Kedua, hari ini aku menyakiti siapa, baik lewat ucapan maupun sikap? Ketiga, apa yang akan kuperbaiki besok? Jangan mencari jawaban yang indah, carilah jawaban yang jujur. Dalam psikologi modern, kebiasaan melakukan refleksi diri seperti ini meningkatkan kesadaran diri, self-awareness, mengurangi impulsivitas, dan membantu seseorang membangun pola perilaku yang lebih sehat. Dalam laku Jawa, ini disebut mulat sariro, bercermin kepada diri sendiri. Bukan bercermin untuk melihat wajah, tetapi melihat watak. Karena wajah akan berubah dimakan usia. Watak akan dikenang jauh setelah tubuh kembali menjadi tanah. Kemudian, tutuplah dengan pitutur sederhana yang telah diwariskan turun-temurun. Eling lan waspada. Artinya, selalu sadar dan selalu waspada. Sadar terhadap isi hati, waspada terhadap bisikan ego, sadar terhadap nikmat yang telah diterima, waspada terhadap kesombongan yang datang diam-diam. Sebab sesungguhnya, gerbang menuju kota gaib tidak terbuka karena mantra, tidak terbuka karena pusaka, tidak terbuka karena seseorang mengaku memiliki ilmu tinggi. Gerbang itu terbuka ketika hati manusia kembali selaras dengan Sang Pencipta, dengan sesama, dan dengan alam. Dan ketika itu terjadi, barangkali kalian akan memahami satu rahasia yang sejak tadi kusembunyikan. Bahwa kota gaib yang paling dekat dengan manusia bukan berada di balik gunung, bukan di dasar laut, bukan pula di tengah hutan, melainkan hanya berjarak 1 tarikan nafas menuju batin yang benar-benar hening. Kota gaib yang sesungguhnya berada di dalam kesadaran. Rahasia yang selama ini dicari manusia. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kini kita telah sampai di ujung perjalanan, atau mungkin baru sampai di gerbang pertama. Sejak tadi kita berbicara tentang kota gaib, tentang tempat yang dipercaya berdampingan dengan kota-kota modern, tentang gunung, hutan, mata air, dan berbagai kisah yang diwariskan para leluhur. Tetapi kalau kalian memperhatikan dengan seksama, aku tidak pernah mengajak kalian memburu tempat-tempat itu. Mengapa? Karena rahasia terbesar bukanlah menemukan kota gaib. Rahasia terbesar adalah jangan sampai hidup di dunia nyata, tetapi batin justru hilang arah. Leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Ketika manusia lupa menghormati alam,
ia sedang memutus hubungan dengan dirinya sendiri. Ketika manusia lupa menghormati sesama, ia sedang mempersempit ruang batinnya sendiri. Dan ketika manusia lupa menghormati Sang Pencipta, ia akan mencari ketenangan kemana-mana, tetapi tidak pernah menemukannya. Di Bharatayuddha, perang terbesar bukan sekedar perang senjata. Perang terbesar adalah ketika manusia harus memilih antara hawa nafsu dan kebijaksanaan. Pertempuran itu tidak pernah selesai, masih berlangsung sampai hari ini. Di kantor, di rumah, di pasar, di media sosial, di dalam kepala kita masing-masing. Lucunya, banyak orang ingin menaklukkan dunia, padahal bangun pagi saja masih dikalahkan tombol tunda alarm. Manusia ingin menjadi penguasa kehidupan, tetapi belum menjadi penguasa emosinya sendiri. Itulah sebabnya orang Jawa lebih menghargai ketenangan daripada keramaian. Karena orang yang mampu menguasai dirinya tidak mudah dikuasai dunia. Pitutur leluhur untuk zaman modern. Ono siji pitutur Jawa yang terus hidup hingga hari ini. Urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup ini hanya singgah untuk minum. Maknanya sangat dalam. Hidup ini tidak selamanya yang kita bayangkan. Jabatan akan selesai. Kekayaan akan berpindah. Rumah akan berganti pemilik. Tubuh akan menua. Nama perlahan dilupakan. Yang tetap tinggal hanyalah jejak kebaikan. Dalam Serat Centini, manusia diajak menjalani hidup dengan laku yang seimbang, tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia, tidak pula lari meninggalkan tanggung jawab dunia. Karena keseimbangan adalah inti kebijaksanaan Jawa. Psikologi modern pun menunjukkan bahwa kebahagiaan yang paling bertahan bukan berasal dari kepemilikan benda, melainkan dari hubungan yang baik, rasa syukur, tujuan hidup, dan kemampuan menerima diri. Bukankah itu selaras dengan ajaran para leluhur? Lihatlah, ilmu berkembang, teknologi berubah, bahasa boleh berbeda, tetapi hakikat manusia tetap sama, masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan ketenangan, masih membutuhkan makna. Jadi, kalau suatu hari kalian mendengar cerita tentang kota gaib di sebuah gunung, jangan buru-buru percaya, tetapi jangan pula buru-buru mentertawakan. Datangilah dengan akal sehat, dengan hati yang tenang, dengan rasa hormat kepada alam. Karena bisa jadi yang berubah bukan tempatnya, melainkan cara kita memandangnya. Dan ingat, tidak semua misteri diciptakan untuk dipecahkan. Sebagian misteri diciptakan agar manusia tetap rendah hati. Sebab ketika manusia merasa sudah mengetahui segalanya, saat itulah ia berhenti belajar. Doa dan pitutur batin. Cah ayu, cah bagus. Sebelum kita berpisah malam ini, izinkan aku meninggalkan satu pitutur terakhir. Bukan untuk dipercaya begitu saja, melainkan untuk direnungkan dalam keheningan. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining urip saka tumindak. Artinya, harga diri tampak dari ucapan, kehormatan raga tampak dari penampilan, tetapi kemuliaan hidup ditentukan oleh perbuatan. Maka jangan sibuk mengejar hal-hal yang luar biasa, sementara hal-hal sederhana justru terlupakan. Tersenyumlah dengan tulus, hormatilah orang tuamu,
Sayangilah keluargamu. Jangan sakiti orang yang tidak mampu membalas. Rawatlah pohon yang memberi udara. Jagalah air yang memberi kehidupan. Ringankan langkah untuk menolong sesama. Karena semua itu adalah laku spiritual yang paling tinggi. Bukan banyaknya mantra yang dihafal, bukan banyaknya pusaka yang dimiliki, bukan pula banyaknya kisah mistis yang diceritakan, melainkan seberapa damai kehadiranmu bagi makhluk lain. Jika suatu hari nanti kalian berjalan melewati sebuah tempat yang terasa begitu hening, jangan tergesa-gesa mengambil gambar. Diamlah sejenak, tarik nafas perlahan, rasakan angin yang menyentuh kulit. Dengarkan suara dedaunan, biarkan alam berbicara dengan bahasanya sendiri. Karena terkadang jawaban yang paling agung tidak datang melalui suara, melainkan melalui keheningan. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan doa batin. Ya Gusti ingkang Moho Asih, terjadilah hati yang teduh di dalam diri kami. Terjadilah pikiran yang jernih, sehingga kami mampu membedakan rasa takut dari kebijaksanaan. Terjadilah langkah yang selalu menghormati bumi, air, angin, pepohonan, gunung, dan seluruh ciptaan-Mu. Terjadilah lisan yang lembut, tangan yang gemar menolong, dan hati yang tidak mudah dikuasai kesombongan. Terjadilah keberanian untuk melihat kekurangan diri sebelum mencari kesalahan orang lain. Terjadilah rizki yang halal, berkah, dan membawa ketentraman bagi keluarga kami. Terjadilah batin yang selalu eling lan waspodo dalam setiap tarikan nafas kehidupan. Terjadilah kehidupan yang dipenuhi welas asih, kebijaksanaan, dan kemuliaan budi hingga akhir perjalanan kami. Amin. Cah ayu, cah bagus. Kalau setelah mendengarkan kisah ini kalian masih penasaran apakah kota gaib benar-benar ada, jangan buru-buru mencarinya. Mulailah dengan membangun kota yang damai di dalam hatimu. Sebab ketika batin telah tentram, seluruh alam akan terasa lebih bersahabat. Dan mungkin disitulah para leluhur tersenyum, karena akhirnya kalian memahami bahwa misteri terbesar bukanlah dunia yang tak kasat mata, melainkan manusia yang berhasil mengenal jati dirinya sendiri. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.